Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Atika Dwi Arianti. Selamat datang di channel YouTube baru kami yaitu F4. Dan di channel ini kita akan membahas tentang konten-konten yang inspiratif, yang akan mendatangkan tokoh-tokoh yang inspiratif pula dan akan memotivasi kita semua. Nah, kali ini kita diberikan kesempatan untuk sowan di salah satu rumah trainer tunanetra nasional, yaitu Pak Agus Putranto. Sedikit informasi aja nih, Pak Agus ini pernah mewakili Indonesia untuk mengikuti trainer leadership di Jepang dan juga pernah diundang ke Kick Andy. Nah, di konten kali ini kita akan ngomong-ngomong nih dengan Pak Agus, gimana Pak Agus bisa menjadi seperti sekarang ini. Oke, langsung aja kita sapa Pak Agus. Selamat siang Pak Agus, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam Mbak Tika. Alhamdulillah kabar baik Mbak, sehat. Iya, Pak Agus, apa ini Pak Agus sekarang kesibukannya ini Pak? Ya, Mbak Tika, kesibukan seperti biasa ya, main musik, dan karena hobi saya musik Mbak Tika. Terus ini juga masih persiapan saya dan teman-teman tim Sahabat Guru untuk mempersiapkan memberikan beberapa webinar untuk 80.000 guru se-Indonesia. Wah, tentang tema saya tentang hypnotizing with NLP begitu Mbak Tika. Sebentar lagi ya Pak ya itu? Iya, sebentar acaranya. lagi. Insya Allah pertengahan Juni nanti Mbak Tika. Sebentar lagi. Iya. Oke Pak Agus, dengan keadaan Bapak yang seperti sekarang ini, mungkin Pak Agus pernah nggak mengalami kayak diskriminasi gitu dari awal gimana Pak? Iya, seperti teman-teman disabilitas yang lain di Indonesia Mbak Tika, saya pun juga mengalami hal yang sama ya. Saya pernah mengalami beberapa diskriminasi ya, antara lain ya baik itu di lingkungan ataupun di karier saya gitu ya. Nah, yang dulu ketika saya masih kecil gitu ya, saya sering dihina gitu ya. Berarti Pak Agus ini maaf tunanetra sejak kecil ya Pak ya? Iya, saya sejak terlahir tunanetra Mbak. Iya, Itu. Terus apa Pak, tanggapan masyarakat gimana Pak? Dari kecil tahu Bapak kondisinya seperti ini dan Bapak bisa survive sampai sekarang ini, gimana itu Pak? Nah, macam-macam ya Mbak Tika ya. Ada yang baik, ada juga yang kurang menerima begitu ya. Dan banyak hal yang saya alami gitu ya. Di antaranya pernah juga ketika jalan gitu dimasukkan ke selokan gitu misalnya. Lalu itu ya, waktu itu terus dikatakan kata-kata yang sering dikatakan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Ketika saya sering ikut lomba nyanyi dulu ya, jadi kan kecil udah sering ikut ini iya ya? Mbak, saya sudah SD saya sering ikut lomba nyanyi gitu ya. Ketika saya ikut lomba nyanyi, alhamdulillah saya juara favorit Mbak. Saya seneng banget waktu itu. Berarti bisa menjadi salah satu motivasi Bapak juga ya? Iya, itulah yang bakat musik dari Allah itu yang sangat saya syukuri. Nah, ketika saya juara favorit itu kan saya cerita gitu ya sama tetangga, sama teman gitu ya. Gus, wah kamu juara favorit ya. Terus dia bilang, wah iya wajar aja kan karena kamu tunanetra sendiri, kamu tidak bisa melihat sendiri, jadi kamu juara favorit itu ya karena dikasihani. Padahal lawan-lawannya ada yang bukan yang hanya tunanetra ya Pak, disabilitas saja, ya. Ada yang biasa gitu ya Pak ya? Iya, biasanya kalau saya ikut lomba nyanyi saya yang tunanetra sendiri Mbak. Terus ikut lomba berikutnya saya juara 2 pop singer se-DIY dan Jawa Tengah waktu itu. Nah, saya cerita banyak prestasi ya Pak ya dari betul, kecil ya. Betul. Saya cerita saya juara 2. Terus ada yang ngomong juga, ya wajar kalau kamu juara 2, nggak mungkin kamu bisa juara 1 wong kamu kan tunanetra. Penampilan juga nggak bisa dinilai karena nyanyi itu kan butuh penampilan gitu ya. Sakit hati juga kan. Terus gimana Pak Bapak ya. bisa survive dengan cibiran-cibiran itu kayak gitu? Nah itu Mbak. Nah terus berikutnya saya ikut lomba nyanyi lagi. Saya dapat juara 1. Nah, lalu saya cerita lagi, saya juara 1 gitu ya. Ya pantas aja kamu juara 1 karena kan orang lihat kamu kan kasihan ya, kamu juara 1 di juara 1 kan gitu ya. Nah bayangkan Mbak Tika kalau
misalnya Mbak Tika dengan kondisi saya yang seperti ini gitu ya, terus mengalami seperti itu, kira-kira rasanya gimana Mbak Tika? Kayaknya bahkan dan nggak punya motivasi Nah, gitu ya kan, Pak ya. kalau bahasa lagunya itu kan sakitnya tuh di sini, padahal di mana-mana ya. Sampai ke kesehatan juga Pak. Nah, itu Ngedon sampai betul. nggak bisa ngapa-ngapain gitu mungkin ya Pak ya. Betul sekali Mbak Tika. Dan ketika saya, karena saya suka musik ya, saya kan kepingin sekolah di sekolah musik. Waktu itu saya juga tidak diterima. Alasannya apa? Karena saya tunanetra gitu. Saya tidak diterima di sekolah musik karena saya tunanetra. Saya daftar juga di sekolah betul musik sekali. Saya waktu itu ya galau sekali waktu itu. Terus mau ngapain gitu ya? Cuma ada satu sugesti positif dari nenek saya almarhum. Apa Mbak. itu Pak? Ketika saya bilang sama nenek saya, ketika saya diejek gitu, nenek saya bilang begini, Gus, ora popo, kowe disepelekke. Gus, ndak apa-apa, kamu diejek ndak apa-apa. Nah, tadi malam itu saya ngimpi, saya itu menjenguk kamu di sekolahan dan kamu itu tidak di sekolahanmu. Kamu tidak ada di sekolahanmu dan kata teman-temanmu, kamu itu sekolah ke luar negeri. Wah, gitu kan. Nah, kata-kata almarhumah nenek saya itu yang menjadi sugesti positif bagi saya, sehingga saya pegang kata-kata itu, saya pegang erat-erat kata itu, sehingga saya benar-benar meskipun dalam perasaan jengkel, dalam perasaan sakit hati karena dihina, saya harus memilih, saya harus memutuskan sesuatu, saya harus melakukan sesuatu untuk bisa survive gitu ya. Akhirnya ya saya menjalani kehidupan seperti biasa ya. Saya sekolah dari SMP saya melanjutkan SMA, bahkan ketika SMA saya pengen sekali saya bisa membiayai sekolah saya sendiri sampai kuliah gitu ya. Nah, akhirnya saya belajar keyboard ya. Sebelumnya saya gitar. Kalau sebelumnya kan saya sering ngeband kemana-mana, itu main gitar gitu ya, pentas kemana-mana. Atau kalau sekolahan di SLB itu kan sering biasanya ada kunjungan tamu dari Berarti mana-mana. awalnya dari sekolah itu ya Pak ya? Iya. Suka musik itu. Betul. Dari sekolah di SLB itu tadi udah mulai suka Iya. dengan musik gitu ya. Iya, dari rumah juga sudah seneng main gitar, Mbak. Di rumah apakah ada anggota keluarga yang mungkin udah mengajarin juga dari kecil gitu Pak? Iya, om saya, Mbak. Iya, berarti jadi dari kecil udah sering dengerin, udah betul, sering diajarin iya, gitu ya Pak. sering gangguin. Ya berawal dari gangguin terus bisa menjadi seperti sekarang ini ya Pak. Iya. Dan akhirnya kok saya kepingin bisa survive, bisa mandiri, bisa membiayai sekolah saya sendiri. Akhirnya saya masuk ke SMA, Mbak. Waktu itu di SMA Muhammadiyah Wedi sana di Klaten juga ya. Sekolah inklusi berarti Sekolah Pak ya? inklusi, saya sekolah di sana sambil saya menjadi pemain keyboard campur sari gitu ya. Jadi ke kampung-kampung itu kalau ada nikahan-nikahan itu. Terus saya sempat juga belajar langsung dari pionirnya campur sari, almarhum Pak Mantos gitu ya. Saya seperti anak sendiri kalau dengan beliau gitu ya. Nah, berarti selain sekolah tadi jenengan juga kayak kerja sambilan buat betul, membiayai sekolah itu tadi ya betul. Pak? Jenengan sendiri. Jadi ngejobnya dan sekolahnya tuh 50-50. Bahkan saya dulu ikut wayang juga, Mbak. Jadi kalau wayang zaman dulu kan ada selingannya campur sari itu ya. Nah, Bapak yang ini main musiknya. Saya main musiknya, ikut grup campur sarinya itu sampai mana-mana, itu sampai Klaten, Solo, Semarang, Pak. Ya. Sampai mana-mana ya, Pak. Nah, akhirnya setelah SMA saya mulailah saya main di kafe-kafe. Wah, jadi anak malam ya. Main di kafe-kafe di Jogja, banyak kafe, hotel di Jogja, saya main di situ. Dan selanjutnya saya berarti tadi di kafe tadi kayak ada grupnya gitu Pak, jangan ada punya kelompok. Iya betul Pak. Ada yang lain juga, musisi yang lain juga iya, gitu. ada musisi yang lain. Dan saya waktu itu spesial pemain keyboard tunggal Mbak. Jadi ada penyanyi di situ. Nah dari kafe saya lalu dikontrak oleh Telkom Jogja dan Batan Jogja. Jadi Telkom sama Batan. Jadi kalau mereka punya acara, mereka juga punya grup band juga. Saya juga
sering diminta untuk ya istilahnya membersamai mereka untuk latihan band gitu ya, memberikan masukan-masukan gitu ya. Berarti trainer musik juga bisa ya Pak yang jenengan ya? Iya, alhamdulillah selain saya trainer iya. leadership musik pun juga bisa ya? Iya. Ini. Kalau musik saya sering diundang untuk memberikan pelatihan paduan suara gitu ya, atau pelatihan vokal atau band gitu ya. Kalau untuk trainer saya lebih banyak memberikan pelatihan tentang parenting, lalu hipnoterapi, lalu juga pendidikan gitu ya. Ternyata banyak bidang yang jenengan tekunin juga ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak. Selain musik tadi hipnoterapi, NLP ya Pak ya. Iya. Wah. Terus Pak, ini pencapaian terbesar Bapak apa yang bisa sampai menjadi kayak motivasi Bapak? Wah ini loh aku tuh bisa gitu. Iya. Pencapaian sih terbesar paling mengesan itu ya ketika saya mendapat kabar dari Jepang bahwa akhirnya saya lolos seleksi untuk menjadi salah satu peserta leadership training di Jepang, yang waktu itu seleksinya se-Asia Pasifik hanya dipilih 7 orang dari 7 negara Mbak. Dan waktu itu satu-satunya dari Indonesia pada waktu itu. Dan yang menarik Mbak, di sana saya juga karena mereka tahu karena kalau saya seneng musik, saya diminta untuk menjadi trainer angklung di sana. Padahal saya belum pernah pegang angklung sebelumnya, Mbak. Malah belajar dulu untuk saya ini, belajar dulu ya. Saya ditanya, can you play angklung? Yes, I can. Padahal belum pernah pegang. Orang Indonesia sudah nyampe sana kan. Orang Indonesia kan modalnya bismillah tuh, Pak. Iya. Ide yang penting ya, Pak ya. Iya. Bondo bismillah kan gitu kalau Jawa, bahasa Jawanya itu. Nah, di sana saya berkesempatan untuk konser di beberapa kota ya, di Tokyo, Nagoya, Osaka, dan di beberapa kota yang lain. Ya itu, dan setelah pulang ke Indonesia saya mengajar dan alhamdulillah saya juga pernah membimbing murid-murid saya untuk mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai grup band termuda di Indonesia. Dan satu lagi anak yang saya bimbing, dia berhasil meraih penghargaan sebagai tunanetra termuda yang bisa mengoperasikan 18 program komputer, Mbak. Satu siswa bisa 8 itu, Pak? Iya, 18 komputer. Waktu itu anaknya baru berusia 8 tahun. 8 tahun. Iya. Berarti Bapak tuh punya kayak murid-murid tuh kayak sekolah gitu juga, Pak? Iya. Dulu saya mengajar di SLB di Klaten sana. Dan itu beberapa pencapaian saya ketika saya mengajar. Dan saya juga pernah berkesempatan juga untuk diundang ke acaranya Metro TV, acara Kick Andy di Metro TV ya. Iya, itu. Gimana Pak itu, Pak? Pengalamannya di sana diwawancarai dengan seorang Mas Andi Noya ya. Iya, seneng ya bisa berkenalan dengan beliau gitu ya. Dan dengan itu setelah saya tampil di Kick Andy, banyak undangan-undangan ya. Kalau bagi saya itu the miracle ya. Banyak keajaiban yang saya terima gitu ya. Di antaranya saya pernah diundang untuk memberikan motivasi untuk guru-guru SMA se-Jabodetabek, Mbak. Dan itu pertama kali saya berbicara sebagai seorang inspirator. Habis dari Jepang itu baru pertama kali itu ya? Untuk inspirator ya. Gimana Pak pengalamannya di sana, Pak? Pertama kali ya saya cukup bingung juga ya, Mbak ya. Karena memang bukan inspirator ya, belum tahu ilmunya pada waktu itu ya. Hanya saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya, lalu pencapaian saya sambil saya selingi main musik, nyanyi, terus saya ajak audiens untuk nyanyi gitu ya. Dampaknya setelah itu, Mbak, setelah itu saya jadi merasa bahwa saya menyadari bahwa ini adalah salah satu petunjuk Allah, bahwa ternyata oleh Allah itu saya diberi anugerah untuk bisa memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain. Di balik kekurangan masih banyak ya Pak ya kelebihannya yang bisa lagi ya Pak ya. Betul, saya jadi merasa saya mendapatkan petunjuk gitu ya. Sehingga mulai itu saya mulai belajar
khususnya dalam bidang training gitu ya, dalam bidang motivasi. Saya mulai belajar NLP, saya mulai belajar hipnoterapi, dan saya pun juga belajarnya dari trainer-trainer nasional maupun trainer-trainer internasional gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah aktif berbagi inspirasi di beberapa kota di Indonesia, Mbak Tika. Oke, berarti untuk saat ini kan ini lagi ini ya Pak ya, pandemi gini, berarti Ya. masih ada juga yang kayak ngadain seminar online gitu-gitu ya Pak? Ya, ada beberapa seminar online, Mbak, yang saya berkesempatan untuk sharing di situ ya. Di antaranya seperti yang tadi saya sampaikan itu untuk 80.000 guru se-Indonesia. Jadi itu masih online juga ya Pak ya? Online, Mbak. Belum Ada bisa. rencana online dan offline ya. Jadi Udah kemarin ada teman-teman rencana malah juga. bilang ya kita mau ke luar Jawa juga nantinya gitu. Oke Pak Agus, dari sekian banyak cerita dan pencapaian Bapak yang sudah bisa dicapai Bapak, kayak tadi apa Pak? Musik ya, musik, musik. trainer nasional, Iya, belajar tentang NLP, terus hipnoterapi. iya. Itu banyak sekali ya Pak ya, walaupun Betul. dengan keterbatasan yang dikasih Allah Iya. kepada Bapak, tapi Bapak bisa memunculkan gitu banyak lagi kelebihan yang bisa Bapak miliki gitu. Betul. Oke Pak, boleh kasih pesan-pesan buat pemuda Indonesia, gimana Pak pesan-pesannya Pak? Oke Mbak, wah rasanya cepet banget ya. Kita ngobrol rasanya cepet banget ya. Sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya yang bisa kita ceritakan gitu ya. Nah pesannya gini, Mbak Tika dan semua penonton di channel F4 ini ya, sebelumnya silahkan subscribe dulu ya, subscribe, share dan like ya. Penting Karena juga ya. semakin banyak Anda subscribe, semakin banyak Anda share, nanti Anda akan semakin banyak bermanfaat. Bahwa agama mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama gitu ya. Nah itu pesan pertama Mbak. Nah pesan kedua, bahwa Mbak Tika, ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan sifatnya netral ya Mbak ya. Apapun itu ya. Semua hal yang terjadi ketika kita dihina, ketika kita diremehkan, atau ketika kita dipuji sekalipun, itu kan sifatnya netral. Menjadi tidak netral ketika kita memberi makna dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, sebuah hinaan itu akan menjadi, kita merasa terhina ketika kita memaknainya itu sebagai hinaan. Berarti tergantung diri kita sendiri Nah ya Pak ya, yang itu menerima ya. pertama itu. Jadi setiap kejadian, apapun kejadian itu tergantung bagaimana kita memberi makna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yang ketiga ini Pak. oh yang ketiga Iya. ya. Yang ketiga, setelah kita memberi makna dari kejadian itu, lalu kita coba cari pesan dari kejadian itu apa. Nah, pesan positif dari kejadian itu apa gitu ya. Sehingga setelah kita menemukan pesan dari kejadian itu, kita bisa melakukan sesuatu yang itu akan menjadikan kita lebih baik, lebih hebat, lebih tercerahkan, lebih semangat, dan hal-hal positif yang lain gitu ya. Diambil hikmahnya gitu ya Pak. Nah, diambil hikmahnya seperti itu Mbak Tika. Oke Pak. Wah teman-teman, banyak sekali nih pesan Iya. dan kesan dari Pak Agus. Iya, memang tidak mudah untuk melakukan itu ya. Ada banyak teknik ya yang rasanya kalau kita bahas di sini waktunya akan panjang ya. Bisa sehari semalam nih ya Pak ya. Iya, jadi mungkin mungkin perlu ada training juga ya. Iya. Nanti Pak kita agendakan ya Pak Iya, ya. siap. Oke ya Pak ya. Oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita podcast kali ini sudah diisi dengan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Pak Agus, seorang trainer tunanetra nasional yang sudah sampai mana-mana ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, like, share dan komen channel YouTube kami agar kami bisa mengembangkan channel ini, bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang lebih inspiratif lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, 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 yeah.